Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Moms. Kali ini saya buat croissant ya, atau croissant. Nah, dari bahan yang sederhana, tidak perlu korsfet, kita menggunakan margarin. Tapi hasilnya tidak kalah enaknya. Dari luarnya itu garing, terus berlapis-lapis juga, dan dalamnya lembut sekali. Karena croissant ini perpaduan dari roti dan pastry, sehingga luarnya garing, dalamnya lembut seperti roti. Jadi untuk membuat croissant ini kita tidak perlu membeli korsfet atau pakai butter, cukup pakai margarin saja sudah jadi yang seperti ini. Cara membuatnya: susu 150 gram atau 150 cc, kemudian gula 30 gram, ragi 10 gram. Kita aduk. Cara ini bisa kita gunakan untuk mengetes apakah raginya aktif atau tidak. Jadi ini kemudian akan kita diamkan sampai nanti raginya itu mengembang. Nanti kalau raginya mengembang berarti itu tandanya raginya aktif. Selanjutnya kita uleni adonan dari campuran tepung terigu 500 gram, ragi yang sudah kita biarkan sampai mengembang, kemudian juga ditambahkan dengan garam 5 gram, margarin yang dicairkan 30 gram. Nah, maaf ya, ini tadi tidak terrecord bahan-bahannya, tapi sudah saya tulis di kolom deskripsi. Nah, ini adonan ini kemudian kita adon sampai kalis ya. Kemudian kita bulatkan dan nanti akan kita diamkan lagi ini selama 30 menit. Setelah adonan berkembang menjadi 2 kali lipat atau sudah kita diamkan selama 30 menit, kemudian kita akan bagi ya, kita potong-potong. Kalau saya ini membaginya menjadi 10 Mami ya. Mami boleh membagi lebih dari itu, akan tetapi mungkin nanti ketika tidak akan begitu lebar seperti kita membaginya menjadi 10 bagian, Moms. Nah, ini kemudian kita akan rounding satu persatu menjadi bulatan-bulatan seperti ini, Mom. Jangan lupa ya, ketika kita membulatkan itu kita cubit-cubit bagian bawahnya untuk mengunci bulatan ini, sehingga nantinya ketika digilas akan lebih mudah. Lalu kita akan tutup dengan serbet supaya permukaannya tidak kering karena udara. Kemudian kita akan gilas satu persatu dengan ketebalan yang sedang, jadi jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal. Nanti setelah kita menggilas akan kita tumpuk. Nah, sebelum ditumpuk, tapi ini nanti kita oles dulu ya dengan margarin. Kita oles dulu permukaannya dengan margarin, baru kemudian kita tumpuk. Seperti ini, dioles lagi dengan margarin bagian permukaan atasnya. Lalu kita ambil lagi, gilas bagian lainnya, untuk kemudian ditumpuk lagi di atasnya. Begitu selanjutnya sampai kemudian berlapis-lapis. Kita lanjutkan sampai di bagian adonan yang terakhir, kita gilas. Nanti kemudian akan kita tutup pada lapisan yang terakhir. Nah, ini agak lebih lebar ya, karena ini nanti akan menutupi semua lapisannya. Jadi nanti kita akan rapikan sampai bagian bawah supaya nanti margarinnya tidak keluar-keluar. Nanti setelah dirapikan akan kita bungkus dengan plastik wrap, lalu kita masukkan ke freezer selama 30 menit. Tapi kalau nanti mau menggilasnya, kita tunggu sampai suhu ruang ya.
Nah, ini baru kita gilas, pipihkan menjadi seperti bentuk pizza begitu. Nah, setelah kemudian bulat seperti pizza, baru kita potong-potong menjadi 16 bagian. Nah, baru kita gulung seperti ini membentuk croissant. Nah, seperti ini. Dilanjutkan dengan bagian yang lain, kita gulung. Ini saya masih kurang rapi ya, mungkin Mommy di rumah bisa buat yang lebih rapi, karena memang membuat croissant ini harus sabar ya, harus sabar, telaten begitu, sehingga menjadi cakep hasilnya. Tapi ini lumayan cakep tuh kan. Nanti kalau sudah dipanggang akan kelihatan lagi itu apa, lapisan-lapisannya nanti akan semakin terlihat cakepnya. Nah, ini hasilnya. Belum dipanggang sudah terlihat ya lapisan-lapisannya. Ini kita oles dengan telur yang dicampur dengan susu cair. Sebenarnya bisa juga dicampur susu kental manis atau madu juga boleh. Kalau dicampur susu kental manis atau madu, hasilnya nanti akan lebih golden brown ya, lebih coklat keemasan nanti hasilnya. Ini saya adanya susu cair, jadi saya pakai susu cair aja. Nah, ini setelah dipanggang hasilnya seperti ini, croissant kita. Terima kasih Mom yang sudah gabung di channel saya. Jangan lupa support channel ini dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar Mami Gaza bisa terus share resep-resep terbaru dan kita bisa belajar bersama di sini. Terima kasih. Bye bye.